Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyati. Saya akan membacakan PPT kami yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. A. Pancasila pada era Orde Lama. Pancasila masa Orde Lama yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pancasila mengalami ideologisasi di mana Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila yang berangkat dari mitologi atau mitos yang disampaikan oleh Presiden Soekarno belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliput oleh kekacauan dan kondisi sosial, budaya yang berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. 1. Periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam prakteknya, sistem ini tidak dapat terwujud setelah penjajahan dapat diusir. Persatuan Rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dan muncul upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan oleh DI atau TII yang ingin mendirikan negara dengan berlandaskan agama Islam. 2. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, Pancasila ditetapkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksana pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini, bangsa Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi pada periode ini justru tidak berada dalam memihak pada kekuasaan rakyat, walaupun yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, melainkan kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno, melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Maya Hamliani.
Dipersilahkan. Selanjutnya, B. Pancasila pada era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, tidak sebanding dengan implementasi dan aplikasinya yang buruk. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata sudah tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai dari Pancasila, atau Pancasila ditafsirkan sesuai dengan kepentingan penguasa pemerintahan dan tertutup bagi tafsiran lain. C. Pancasila pada era reformasi. Reformasi yang belum berlangsung dengan baik atau Pancasila yang belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya, banyaknya masyarakat yang belum memahami makna Pancasila sesungguhnya, membuat eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya masih belum mampu diwujudkan secara real. Pada era reformasi, Pancasila bertindak sebagai reinterpretasi atau Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman dan harus relevan dan kontekstual serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Berbagai perubahan pun dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi dipertanyakan karena tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. D. Sisi gelap pelaksanaan Pancasila. Berikut ini adalah penyelewengan dan penyimpangan terhadap Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. 1. Masa Orde Lama. Adanya penyelewengan pada sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan. Sebab demokrasi yang diterapkan pada tahun 1945 sampai dengan 1950 adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Sistem pemerintahan tahun 1950 sampai dengan 1959 yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Anggota konstituente hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan kritis, politik, ekonomi, dan keamanan. Pada periode 1959 sampai dengan 1965 menerapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. 2. Masa Orde Baru. 1. Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. 2. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4. 3. Adanya penindasan ideologis sehingga
Orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut. 4. Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan terhadap orang-orang Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priok, pengerusakan atau penghancuran pada kasus 27 Juli, dan seterusnya. 5. Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non-pribumi atau keturunan dan masyarakat golongan minoritas. Mereka merasa diasingkan, bahkan acap kali mereka hanya dijadikan sebagai kambing hitam jika ada masalah atau diperas secara ekonomi. Baiklah, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.